Oke. Miss bacakan kembali. Global warming adalah masalah yang sering dibicarakan di seluruh dunia. Global warming mempunyai beberapa ciri yang dapat dijadikan acuan terjadinya global warming. Ciri-ciri global warming yang pertama adalah naiknya permukaan air laut di seluruh permukaan planet bumi. Naiknya permukaan air laut menyebabkan berkurangnya luas daratan yang ada di planet bumi. Ciri yang kedua adalah ketidakstabilan cuaca di permukaan bumi. Selain itu, global warming ditandai dengan kenaikan suhu udara di permukaan bumi. Nah, di situ sudah jelas teks yang Miss bacakan itu membahas tentang ciri-ciri global warming. Ya, ciri-ciri itu terjadinya global warming merupakan di mana dia bahasan pokok yang dipaparkan di dalam paragraf tersebut. Oke, kita bahas ke eksposisi perbandingan atau pertentangan. Di eksposisi perbandingan atau pertentangan ini yaitu suatu cara untuk menunjukkan kesamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih mempergunakan dasar-dasar tertentu ya. Dimana dasar-dasar perbandingan itu adalah menempatkan sesuatu yang belum diketahui dalam kerangka suatu hal yang sudah dikenal pembaca. Oke, jadi Miss punya beberapa kutipan paragraf juga tentang eksposisi perbandingan atau pertentangan. Oke, kalian dengarkan baik-baik. Miss bacakan. Lingkungan dapat diartikan sebagai tempat berpijak dan tinggal. Terdapat berbagai macam lingkungan secara umum. Lingkungan dapat dibedakan menjadi dua macam. Lingkungan yang pertama adalah lingkungan sehat. Lingkungan sehat merupakan udara yang bersih, airnya bening, tumbuhan terlihat subur, dan memiliki pengaturan ruang yang baik. Lingkungan kedua adalah lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan tidak sehat memiliki kondisi lingkungan yang kotor, bau, banyak debu dan asap, dan sumber air yang tidak bersih karena tercemar. Jika dibandingkan dengan lingkungan sehat, lingkungan yang tidak sehat tentunya akan mendatangkan banyak penyakit. Nah, ini sudah terlihat jelas bahwa di sini sudah ada metode perbandingan ya. Dia membandingkan lingkungan sehat dan membandingkan lingkungan yang tidak sehat. Dimana pokok pembahasan dalam paragraf tersebut adalah perbedaan lingkungan sehat dan lingkungan yang tidak sehat berdasarkan ciri-cirinya. Oke, sudah paham ya? Oke, kita lanjut ke jenis yang keempat. Itu ada eksposisi ilustrasi. Nah, eksposisi ilustrasi ini adalah suatu metode untuk mengadakan gambaran atau penjelasan yang khusus dan konkret. Ya, ingat ya, konkret itu adalah nyata terhadap suatu proses yang bersifat umum. Nah, di mana eksposisi ilustrasi ini merupakan metode yang sering digunakan karena tidak menampilkan hal-hal umum secara abstrak atau kabur. Oke. Ya, akan tetapi eksposisi ilustrasi ini menunjukkan contoh-contoh yang nyata dan konkret. Oke, Miss punya kutipan paragraf. Salah satu tanda dari global warming adalah peningkatan suhu udara di bumi. Peningkatan suhu udara di bumi diibaratkan pemanasan mesin kendaraan bermotor. Dampak dari global warming dapat dirasakan dengan pemanasan udara di sekitar kita. Udara yang pada awalnya biasa, kini sudah melampaui batas normal. Hal itu seperti halnya mesin motor yang panas karena digunakan sehari-hari. Jadi pada contoh kutipan itu, dia memaparkan di mana peningkatan suhu udara di bumi ya. Jadi diibaratkan sebagai pemanasan mesin kendaraan bermotor. Oke, sudah paham ya? Lanjut ke eksposisi klasifikasi. Nah, di mana metode klasifikasi ini itu sebuah metode yang bersifat alamiah untuk menampakkan pengelompokan sesuai dengan pengalaman manusia. Ya. Jadi klasifikasi ini merupakan metode untuk menempatkan hal atau benda dalam satu kelompok sehingga dapat dikatakan hubungannya antar hal atau antar benda. Punya teks ya tentang eksposisi klasifikasi, kutipan teksnya yaitu Miss bacakan. Banjir dapat dikategorikan berdasarkan mekanisme terjadinya dan berdasarkan posisi dari sumber banjir terhadap daerah yang digenangi. Menurut Kusuma
tahun 2006. Berdasarkan mekanisme terjadinya banjir dapat dibedakan menjadi banjir biasa atau reguler dan banjir yang tidak biasa, irreguler. Banjir reguler terjadi akibat jumlah limpasan yang sangat banyak sehingga melampaui kapasitas dari pembuangan air yang ada. Banjir irreguler terjadi akibat tsunami, gelombang pasang, atau keruntuhan dam. Berdasarkan posisi sumber banjir terhadap daerah yang